bentuk dan isi, pada hakikatnya seperti iman dan taat itu baik, ibadah, menolong, sedekah, dan sebagainya. Perbuatan jelek pada bentuk rupa, tapi pada pengertian hakikatnya itu baik, seperti kufur maksiat. Kenapa kita katakan baik? Dari sisi bentuk rupa mungkin itu jelek, tapi kalau itu adalah perbuatan dari Allah yang maha baik, sebetulnya secara hikmah, secara hakikat itu baik. Bisa kita lihat contoh-contoh ini. Kita tidak mengerti kalau seorang pencuri misalnya dibuat mencuri oleh Allah. Ada sesuatu di balik itu yang sangat sempurna, yang skenario Allah yang sempurna sekali. Seperti Nabi Adam memakan buah khuldi, itu buruk sekali. Tapi pada hakikatnya itu adalah alasan Adam untuk dilempar ke bumi. Hakikatnya semua perbuatan Allah itu baik, tampaknya jelek. Itulah yang membuat kontradiktif dalam pemikiran kita. Kalau kita menggunakan akal, kita akan tersesat. Tapi kalau kita menggunakan hakikat iman, kita akan tahu bahwa semua perbuatan itu baik. Kita yang menamakan baik dan jeleknya dari sisi syara atau hukum yang dibuat di dunia ini dan digariskan dalam hukum syariat. Kita lihat contoh kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir membocorkan perahu yang ditumpanginya waktu mereka pergi ke kota dengan Nabi Musa, Khidir disalahkan oleh Musa yang nabi. Nabi Musa yang nabi sendiri menyalahkan Khidir bahwa membocorkan perahu orang yang telah menolong kita ini sebuah perbuatan yang salah. Dari sisi hukum salah, dari sisi agama salah, dari sisi etika pergaulan salah. Khidir disalahkan. Tapi siapa yang tahu bahwa di seberang lautan nanti kapal-kapal atau perahu yang baik akan dirampok oleh raja untuk mengangkut pasukan. Dan untung kapal ini bocor. Nabi Musa tidak memiliki hikmah, tapi Khidir mengatakan, Allah yang membuat saya membocorkan perahu ini. Saya hanya mengikuti, saya yakin Allah tahu itu apa saya bocorkan. Saya hanya membocorkannya saja. Khidir pemilik hikmah dan Musa tidak pemilik hikmah, menyalahkan perbuatan Khidir dan mengatakan itu perbuatan jelek. Kemudian dalam perang Badar, Al-Anfal 17 mengatakan, bukan kau yang membunuh ya Muhammad, akulah yang membunuh. Membunuh adalah perbuatan buruk, tapi Allah mengatakan akulah yang membunuh mereka. Bukan kau yang melempar ya Muhammad, akulah yang melempar mereka. Jadi fiil Allah, baik dan buruk fiil Allah, kita hanya dijadikan sebagai tempat tajalinya untuk melaksanakan fiil itu. Kita ingat munajat Nabi Adam di akhir hayatnya berkata, ya Allah, engkau buat aku bersalah dengan memakan buah khuldi ini. Engkau buat aku bersalah dengan memakan buah khuldi ini adalah sebagai alasan agar aku dilempar ke bumi, karena di bumi akan lahir seorang kekasihmu dari keturunanku yang bernama Muhammad. Engkau buat aku bersalah. Perbuatannya bukan perbuatan Adam. Allah yang berbuat Adam makan khuldi. Jelas dari munajat ini, semua perbuatan baik dan buruk kita yang beri nama, tapi semuanya dijadikan menjadi baik hakikatnya, karena itu adalah perbuatan Allah. Penyesalan Nabi Umar bin Khattab yang selalu disaksikan Nabi
Umar menangis setiap saat teringat dia di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, dia membunuh anak perempuannya dengan cara menggali lubang dan mendorongnya ke sana. Teriakan anak ini terngiang-ngiang terus sampai Umar tua. Dia menyesal, penyesalan yang tiada akhir membuat dia tersiksa dengan bayang-bayang itu. Nabi berkata, kata-kata Nabi inilah yang membuat dia sedih. Hai Umar, bukan engkau yang mendorong anakmu, Allah lah yang membuat engkau mendorong anakmu ke dalam lubang. Jangan kau sesali perbuatanmu. Allah membuat kau bersalah untuk diampuninya. Jadi jangan menyesalkan diri, kau sudah minta ampun dan selesailah di situ. Allah yang berkuasa membuatmu mendorong anakmu. Penyesalan Umar akhirnya mulai ringan dan dia mulai bisa agak tenang dengan penjelasan Nabi. Allah lah yang membuatmu mendorong anakmu. Ini sebuah gambaran bahwa semua perbuatan baik dan buruk, semuanya adalah perbuatan Allah, baik dan buruk. Itu adalah asyara atau hukum atau kita yang beri nama. Lalu kemudian kita coba ke diri kita. Lalu siapa yang menyembah Allah? Apakah kita atau Allah yang membuat kita menyembah kepadanya? Siapa yang berzikir? Siapa yang melihat? Siapa yang membunuh? Siapa yang membocorkan perahu tadi? As-Saffat ayat 96 mengatakan, bukankah aku yang menciptakanmu dan apa-apa yang kamu perbuat? Kalau kita menyimak dan mentahqiqkan ini, tampaklah Allah dari setiap perbuatan. Kita bisa mulai melihat kepada Allah dari setiap perbuatan gerak-gerik makhluk. Tampaklah Allah di situ. Allah lah yang menggerakkan, dan mereka ada dalam gerak Allah. Kita juga, bukan mereka saja, diri kita juga. Di sini kita mulai menampak. Tadi kita bicara melihat Allah. Dari Tauhidil Afal ini kita bisa mulai melihat Allah dari sisi perbuatan. Gunakanlah mata basirahmu, gunakanlah mata batinmu. Allah hanya bisa dipandang dari mata batin. Ya, ini tadi kita coba melihat secara batin dari perbuatan, tanpa Allah di sana. Yang kedua, jalan mengenal Allah adalah tauhid sifat atau mengesahkan sifat. Ini perlu penjelasan yang lebih lama sebetulnya, karena wajahnya itu adalah bentuk sifat-sifatnya. Al-insanu siri wa ana siruhu. Allah berfirman dalam ayat kursi, insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Siri sifatillah ra'ila zati. Sir itu sifat itu adalah zatku. Jadi rahasia itu adalah sifatku, siri sifatullah, dan sifat itu adalah aku. Jadi kalau kita ulangi lagi, aku, insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, rahasia insan itu, dan aku rahasianya itu. Rahasia itu adalah sifat-sifatku yang bertajalli padanya, dan sifat-sifat itu adalah aku sendiri. Kalau kita bahas rahasia Allah yang kita emban ini, ada rahasia terbesar dibandingkan makhluk lain. 7 sifat ma'ani yang ada di diri kita adalah tajalli sifat Allah yang kita emban menjadi rahasia Allah, dan tidak ada makhluk yang bisa mengemban rahasia sebesar itu dalam bentuk sifatnya. Lalu di sana kita melihat sifat mendengar, berkehendak, kuasa, sifat kalam, berkata-kata. Itu adalah tajalli Allah dalam diri kita, menjadi sifat-sifat ma'ani dalam diri manusia. Jalan mengenal Allah yang ketiga adalah mengesahkan zat.
Ini adalah makam tertinggi dari pengenalan, mengesahkan zat yang ada hanya zat Allah. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26-27. Hanya yang ada zat Allah, yang lainnya tidak ada. Hanya ada zat Allah, yang lainnya tidak ada. Lalu bagaimana kita yang tanpa ini? Kita bisa misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat goreng pisang di atas piring. Kalau kita amat-amati goreng pisang ini 3 hari yang lalu tidak ada. Mungkin masih dalam bentuk pisang. Kemudian 3 hari lagi juga tidak ada. Sudah dimakan orang, sudah berubah bentuk. 3 hari yang lalu tidak ada. Terus ada, kita lihat. Terus 3 hari lagi tidak ada lagi. Sebetulnya goreng pisang itu tidak ada. Hanya zat Allah yang berubah-ubah bentuk. Dari pisang menjadi goreng, dari goreng menjadi kotoran, kotoran menjadi tanah, dan seterusnya. Kita melihat goreng pisang, kita melihat seekor kucing. Kucing ini 2 tahun dulu tidak ada. Sekarang ini kucing besar. Lalu kucing ini mungkin 7 tahun lagi tidak ada, atau 3 tahun lagi tidak ada, sudah mati. Dulu 3 tahun yang dulu tidak ada, terus 3 tahun lagi tidak ada. Sebetulnya kucing ini tidak ada, hanya berubah-ubah bentuk. Dulu dari makanan menjadi sperma bapaknya, terus bertemu, terjadi pembuahan, jadi kucing, kemudian mati lagi jadi tanah terus jadi tumbuhan. Hanya zat Allah yang bertukar-tukar bentuk. Alam ini hanya mazhar, zatnya yang berubah-ubah bentuk. Sebetulnya secara zat kita tidak ada. Goreng pisang, kucing, kemudian kita sendiri, hanya beda jarak waktu. Tumbuhan ini juga tidak ada, sebetulnya dulu tidak ada, dan sekian ratus tahun lagi tidak ada juga. Tidak ada sebetulnya. Jadi yang ada hanya zat Allah. Dengan cara inilah kita mengesahkan zat, bahwa apapun yang kita lihat, kita tahqiqkan itu adalah zat Allah yang berubah-ubah bentuk sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, maka musyahadah atau menyaksikan ini, orang-orang yang sampai ke dalam makam ini adalah para wasil, orang-orang yang berkorban dan mati dalam makam ini adalah para syahid, orang-orang yang syahadah, para syahid. Dan orang-orang berjuang menuju makam ini adalah mujahid, para mujahid besar yang berjuang untuk sampai ke makam musyahadah ini. Apa itu makam musyahadah ini? Dia mentahqiqkan tidak ada yang melihat, tidak ada yang berbuat, pada hakikatnya hanya Allah yang berbuat. Tidak ada yang hidup, pada hakikatnya hanya Allah yang hidup. Tidak ada yang ada, tidak ada yang mewujud ini, pada hakikatnya hanya ada wujud Allah. Itu yang dia tahqiqkan, sehingga dia tidak merasa lagi dirinya ada, tidak merasa lagi dirinya yang berbuat, tidak merasa dirinya yang hidup. Allah lah yang hidup dalam dirinya. Allah lah yang ada. Zat ini hanya berganti-ganti bentuk, semuanya adalah Allah. La ilaha illallah. Tiada yang nyata hanya Allah. La maujudi illallah. Tidak ada yang wujud, hanya Allah. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, melihat Allah, kembali ke topik pertama, adalah dengan cara mematikan diri atau makhluk yang ada ini. Kita matikan dari penglihatan kita, dari rasa kita. Kita tiadakan diri ini, bukan maksudnya membakar diri jadi abu. Kita matikan sifat-sifat itu, bukanlah sifat kita. Nafsu yang ada, yang lawamah dan amal ini kita matikan. Kita hilangkan makhluk dalam pandangan kita.
Nah, dengan cara itu baru kita melihat Allah, mengenal Allah. Dengan cara mematikan diri inilah kita mulai bisa mengenal Allah dari sisi fiil, sifat dan zatnya semuanya Allah. Setelah kita melihat bahwa di segala sesuatu itu adalah fiil Allah, sifat Allah, dan zat Allah, maka tampaklah di segala sesuatu itu yang ada hanya Allah. Kita melihat segala sesuatu adalah melihat Allah. Kita lihat kucing, itu Allah. Dari sisi fiil, dari sisi zat, dari sisi sifat, semuanya Allah yang terjadi di alam ini. Di manusia yang paling banyak, 7 sifatnya. Melihat Allah setelah mengenal Allah. Mengenal Allah setelah kita mematikan diri. Bagaimana kita masih bisa melihat Allah selagi masih tampak diri ini yang berbuat, yang berkehendak, yang punya jasad, masih tampak makhluk. Jadi kata-kata orang bijak, jangan sampai tampak adanya diri, jangan sampai tampak adanya makhluk. Tahqiqkanlah bahwa diri dan makhluk ini hanya bayang-bayang dari Allah. Kalau kita berbicara di hadapan cermin, yang di cermin itulah bayangan-bayangan kita, yang sebenarnya adalah kita yang berdiri ini. Dan bayangan itu tidak ada kalau tidak ada kita yang di depan cermin. Seperti itu permisalan Allah dengan alam ini. Allah lah yang ada, bayang-bayangan tampak dalam bentuk alam. Suhudul wahdah dikaslah. Kita melihat Allah dalam berbagai bentuk kenyataan. Alam ini kenyataannya itu adalah wujud Allah. Sebetulnya satu. Suhudul, kita melihat, kita memandang, menyaksikan bahwa Allah itu menyata dalam fikasrah, dalam banyak. Kalau tanpa Allah, sebagai kita suhudkan Allah, kita saksikan Allah, yang kasarnya tidak tampak lagi. Kalau Anda melihat TV, lalu siarannya, ketika Anda melihat siaran pertandingan bola di TV, TV-nya tidak tampak lagi. Yang Anda tampak hanya ada pertandingan bola. Mulai tidak tampak lagi TV-nya. Ini sulit Bapak, kalau tidak dengan sebuah latihan memandang secara batin. Mulailah melihat Allah dan mulai tampak tidak ada makhluk. Jikalau diri sudah dimatikan, jikalau diri sudah tidak kita yang melihat lagi, mata ini hanya alat ini pasangkan, melihat, yang menggunakannya adalah Allah. Lalu sebetulnya siapa yang melihat Allah? Kalau kita tidak ada, mungkin tidak kita yang melihat Allah. Kalau kita tidak ada, hanya ada roh yang sifat Allah. Itu Allah. Allah lah yang melihat Allah. Kata Nabi, saya mengenal Allah dengan Allah. Tidak mungkin si tiada ini mengenal Allah. Tidak mungkin si tiada ini melihat Allah. Riwayat mengatakan Rasulullah berkata, bagaimanakah ya Rasulullah untuk melihat dan mengenal kepada Allah? Beliau menjawab, aku mengenal Allah dengan Allah. Ana araftu rabbi bi rabbi. Jadi beginilah Rasulullah mengenal Allah bukan dengan guru, dengan pemahaman, dengan malaikat, dengan Al-Quran, dengan akal, atau ikhtiar beliau sendiri. Beliau mengenal Allah dengan Allah. Nabi sendiri dengan tingkat makam yang tinggi mengakui bahwa tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Si tiada ini, hanya Allah yang bisa melihat Allah, bukan diri kita yang tiada. Maka matikanlah dirimu supaya kamu bisa melihat kepada Allah. Tiada yang wujud melainkan hanya Allah. Kita mulai melihat Allah dengan melihat ke dalam diri.